Kita lanjut bahas BTT episode 256. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Badai api raksasa telah menyapu langit. Suhu di tempat ini telah berubah menjadi sangat panas. Banyak orang segera menjauh dan tidak ada satupun yang berani mendekat dalam jarak 10.000 kaki dari badai api itu. Semua orang menyaksikan badai api yang telah menyapu langit dengan penuh ketakutan yang kemudian mereka mengatakan kepala aula jiwa Hun Miseng sebenarnya telah dikalahkan. Ekspresi muram juga telah muncul dalam tatapan mata banyak orang setelah mengamati kejadian seperti ini. Hun Miseng merupakan ahli puncak yang cukup terkenal di seluruh dataran tengah dan memegang reputasinya dalam jangka waktu yang cukup lama. Namun dalam sekejap saja, reputasi tersebut langsung dihancurkan ketika melakukan pertarungan melawan Xiaoyan. Tidak ada satupun orang yang bisa menyangka bahwa sebenarnya Hun Miseng akan kalah di tangan dari seorang generasi muda yang sedang naik daun. Dan pertempuran dari Xiaoyan melawan Hun Miseng pasti akan menjadi berita yang viral di seluruh dataran tengah ini. Para tetua dari faksi yang lainnya ketika memikirkan hal itu saja, kemudian mereka mengatakan bocah bernama Xiaoyan ini benar-benar luar biasa. Posisi dari penguasa dataran tengah kemungkinan mulai saat ini akan berubah. Banyak ahli dari aliansi rumah langit segera mengungkapkan kegembiraan di raut wajah mereka dan kebanggaan ketika melihat sosok dari Xiaoyan yang masih berdiri di langit. Alasan Xiaoyan bisa memiliki reputasi yang begitu hebat di dalam aliansi rumah langit adalah karena banyaknya pertempuran yang telah dia alami. Dan setelah pertempuran hari ini, status sebagai pimpinan spiritual dari aliansi rumah langit benar-benar telah paten menjadi milik Xiaoyan. Tidak akan ada satupun orang yang menggeser posisi seperti itu. Jika hasil pertempuran hari ini didengar oleh seluruh orang dari aliansi rumah langit ketika mereka kembali, maka sebuah kegemparan pasti akan langsung terjadi di dalam tempat itu, karena semua orang memahami arti dari pertempuran hari ini, dan itu akan memberikan seseorang peringkat bagi dirinya dan juga seluruh faksi di dataran tengah ini. Di masa depan nanti, penguasa dari seluruh dataran tengah kemungkinan akan menjadi milik dari aliansi rumah langit. Di sisi lain, orang-orang dari aula jiwa mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan tatapan matanya semuanya telah menjadi linglung. Pak Tua Hun Mo dengan raut wajah yang cukup jelek, dia pun berkata, aku ingin melihat bagaimana caranya dirimu menjelaskan hal ini pada ketua klan. Hun Qian Mo yang berada di samping dari Hun Mo juga telah memiliki ekspresi wajah yang sangat menyeramkan. Dia dengan acuh tidak acuh mengatakan, orang yang tertawa terakhir adalah pemenang sejati. Jika kita bahkan tidak memiliki kesabaran, klan Hun kita sudah lama menghilang dari dunia ini. Mendengar ucapan dari Hun Qian Mo membuat Pak Tua Hun Mo hanya terdiam dan raut wajahnya dipenuhi dengan ketidakpuasan. Mata dari Hun Qian Mo sekarang melihat dingin sambil mengepalkan tinjunya. Dia berkata, kalian semuanya bisa bersukacita. Begitu rencana dari klan Hunku dimulai, aliansi rumah langit akan sepenuhnya dimusnahkan hanya dengan menjentikkan jarinya. Tatapan mata banyak orang masih melihat pada badai api yang menyebar di langit, dan secara perlahan badai api itu telah mulai memudar. Sosok dari Hun Miseng, tubuhnya sekarang telah gosong dan dia dipenuhi dengan banyak luka yang tampak menyedihkan. Aura di dalam tubuh dari Hun Miseng juga terasa sangat lemah. Hal itu diakibatkan cedera yang benar-benar serius. Orang-orang dari aula jiwa raut wajahnya langsung berubah menjadi cukup pucat ketika menyaksikan penampilan dari Hun Miseng yang menjadi seperti itu. Kemudian mereka mengatakan, kepala aula jiwa. Bagaimanapun juga, sebuah keputusasaan telah berada di dalam hati dari orang-orang aula jiwa. Secara perlahan tubuh dari Hun Miseng mendarat di tanah. Dia kini telah berjuang untuk membuka kedua matanya yang terlihat cukup buram. Kemudian berkata pada Xiaoyan, Xiaoyan, aku tidak akan pernah melupakan dendam ini pada dirimu. Dari langit, tatapan mata Xiaoyan masih acuh tidak acuh ketika dia melihat pada Hun Miseng, dan detik berikutnya Xiaoyan memiliki sebuah kilatan yang cukup tajam. Bagaimanapun juga Xiaoyan berniat untuk menyingkirkan masalah sampai ke akarnya. Meskipun saat ini Hun Miseng telah terluka parah, namun jika hal itu dibiarkan kembali menuju klan Hun, kemungkinan dia akan bisa memulihkan seluruh luka-lukanya hanya dalam waktu beberapa bulan. Dan pada saat itu, dia akan kembali membawa pasukan dari aula jiwa untuk memberikan serangan pada aliansi rumah langit. Sesuatu seperti ini adalah hal yang harus dihindari oleh Xiaoyan. Niat membunuh yang besar
telah muncul di dalam hati Xiaoyan yang kemudian dia mengatakan, karena kau telah kalah, maka kau juga harus meninggalkan hidupmu dengan cukup cepat. Xiaoyan bergerak turun menuju Hun Miseng karena dia berniat memberikan pukulan terakhir untuk melenyapkan orang itu. Perubahan seperti ini telah mengejutkan para anggota dari Aula Jiwa. Mereka tidak menyangka bahwa Xiaoyan telah menjadi sangat kejam yang kemudian berteriak, "Xiaoyan, beraninya kau!" Xiaoyan mengabaikan teriakan seperti itu. Tubuhnya kini telah berada di atas dari kepala Hun Miseng. Kemudian Xiaoyan mengatakan, "Kau harus membayar sebagian hutang darah yang telah kau miliki kepada klan Xiaoku." Telapak tangan yang berisi kekuatan penghancur kini telah dibantingkan oleh Xiaoyan pada kepala dari Hun Miseng. Hal seperti ini membuat Hun Miseng benar-benar dipenuhi dengan ketakutan, seolah-olah kematian telah berada di hadapan dirinya. Namun sebelum serangan telapak tangan itu mengenai kepala dari Hun Miseng, ruang yang ada sekitar Xiaoyan telah terdistorsi. Hun Qianmo kini telah muncul dengan cepat, kemudian dia berkata, "Xiaoyan, sebenarnya kau cari mati." Tinjunya segera diayunkan untuk menahan serangan telapak tangan dari seorang Xiaoyan. Melihat hal seperti ini, tatapan mata Xiaoyan telah berubah menjadi sangat tajam. Dia segera memikirkan sesuatu di dalam benaknya. Dan tiba-tiba saja Xiaoyi telah muncul di bahu dari Xiaoyan. Kali ini Xiaoyi melambaikan tangan kecilnya. Banyak api teratai dengan cepat dikirim terbang ke arah depan yang langsung bertabrakan dengan tinjuan dari Hun Qianmo. Hal ini menimbulkan ledakan di mana-mana dan gelombang api yang panas menyebar dari dalam ledakan. Namun tinju dari Hun Qianmo masih menembus gelombang api, kemudian menabrak dada dari Xiaoyan dengan cukup keras. Hal tersebut membuat Xiaoyan langsung memuntahkan darah segar dan dia menderita luka yang cukup serius. Meskipun begitu, serangan telapak tangan dari Xiaoyan juga berhasil mendarat di kepala dari Hun Miseng. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, tubuh Hun Miseng kini telah diubah menjadi kabut darah. Segera setelah itu, Xiaoyan bergerak mundur. Dia mengusap darah di sudut mulutnya, sementara Hun Qianmo melihat pada tempat Hun Miseng berada. Kali ini, tubuh dari orang itu telah hancur berantakan, yang membuat Hun Qianmo menjadi benar-benar emosi sambil berteriak, "Sabingan!" Raungan dengan niat membunuh yang besar telah bergema di dalam tempat ini. Tangan dari Hun Qianmo pun diulurkan, lalu menyegel tubuh dari Xiaoyan yang membuatnya tidak bisa bergerak. Dalam sekejap, tubuh dari Hun Qianmo juga langsung menghilang. Sekarang dia telah muncul di hadapan Xiaoyan sambil berteriak, "Mati saja kau bocah!" Dengan sebuah pemikiran, api teratai pemusnahan kini telah berkumpul di telapak tangan dari Xiaoyan. Namun, sebelum Xiaoyan melemparkan api teratai pemusnahan itu, sosok dari leluhur menara pil telah muncul di hadapan Xiaoyan. Kemudian mengatakan, "Hun Qianmo, kematian dan juga cedera itu tidak bisa dihindari selama pertempuran. Kau tidak boleh melanggar aturan yang bahkan telah kau buat sendiri." Mata dari Hun Qianmo benar-benar dipenuhi dengan emosi ketika dia melihat kemunculan dari leluhur menara pil, lalu mengatakan, "Hantu tua, apakah kau benar berencana untuk sepenuhnya menentang klan Hunku?" Leluhur dari menara pil hanya tersenyum sambil mengatakan, "Hun Qianmo, tidak ada gunanya kau mengancamku." Ucapan tersebut membuat raut wajah dari Hun Qianmo segera berkedut. Dia sadar tidak mungkin bagi dirinya untuk bisa membunuh Xiaoyan hari ini. Dengan adanya perlindungan dari leluhur menara pil, dirinya hanya melihat Xiaoyan sambil mengatakan, "Xiaoyan tidak akan mudah membunuh anggota dari klan Hunku. Nasibmu pasti akan 100 kali lebih menyedihkan jika dibandingkan dengan Xiao Xuan." Mendengar ucapan dari Hun Qianmo itu membuat Xiaoyan hanya tertawa, kemudian mengatakan, "Terima kasih banyak karena kau sudah memberitahuku." Hun Qianmo melambaikan lengan bajunya, kemudian dia berkata, "Lain kali kita akan kembali melakukan pertarungan dan aliansi rumah langit milikmu sudah kupastikan akan dimusnahkan." Setelah berkata seperti itu, tubuh dari Hun Qianmo langsung berbalik. Dia membawa serpihan-serpihan tubuh dari Hun Miseng dan membungkusnya dengan kabut hitam serta menyerap jiwa dari Hun Miseng ke dalam kabut hitam tersebut. Setelah itu bergerak meninggalkan tempat ini yang kemudian disusul oleh para ahli dari Aula Jiwa. Melihat orang-orang dari Aula Jiwa itu telah pergi, Xiaoyan hanya tersenyum sambil mengatakan, "Sayangnya aku tidak bisa sepenuhnya membakar jiwa dari Hun Miseng." Mengingat kemampuan dari klan Hun, kemungkinan Hun Miseng akan bisa dihidupkan kembali, dan hal seperti ini benar-benar menjadi masalah bagi Xiaoyan. Leluhur dari menara pil hanya melihat pada Xiaoyan
sambil mengatakan, "Bocah kecil, kau itu terlalu serakah. Menghancurkan klan Hun tidak semudah yang kau bayangkan. Di masa lalu aku tidak pernah percaya bahwa akan ada orang yang bisa berurusan dengan aulat jiwa. Namun sekarang, aku sangat percaya tentang hal itu. Keturunan dari klan Xiao mungkin akan benar-benar mencapai ambisi yang tidak bisa diselesaikan oleh Xiao Xuan saat itu." Pertempuran di Gunung Jatuh yang telah mengguncang seluruh dataran tengah sekarang telah berakhir dengan kekalahan aulat jiwa. Hal itu meninggalkan banyak kesan di dalam hati dari orang-orang yang telah menonton pertarungan seperti ini. Hasil akhirnya telah melebihi harapan banyak orang. Tidak disangka bahwa aulat jiwa yang selama beberapa puluh tahun telah mendominasi seluruh dataran tengah sekarang benar-benar telah dikalahkan. Aliansi Rumah Langit yang terdiri dari beberapa faksi besar dan sebelumnya tidak mendapatkan penghargaan yang tinggi dari generasi yang lebih tua, sekarang reputasinya telah meningkat dengan kecepatan tinggi. Selain itu, jumlah ahli yang telah berkumpul di dalam Aliansi Rumah Langit akan membuat faksi-faksi dari masa lalu merasa cukup malu, karena di dalam Aliansi Rumah Langit ada 10 orang dosen yang memperkuat tempat itu, dan hal ini benar-benar setara dengan faksi yang berasal dari klan kuno. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah seorang generasi muda bernama Shoyen benar-benar berhasil menghabisi seorang Hun Miseng yang merupakan kepala dari aulat jiwa. Setelah pertempuran hari ini, semua orang mengerti reputasi dari Aliansi Rumah Langit sekali lagi akan langsung terkenal di seluruh dataran tengah, dan tidak diragukan lagi kabar seperti ini pasti akan langsung menyebar dengan cepat untuk menimbulkan sebuah kehebohan di seluruh dataran tengah ini. Posisi pimpinan dari seluruh dataran tengah sekarang telah menjadi milik dari Aliansi Rumah Langit. Waktu pun terus berjalan, dan kali ini merupakan 2 minggu setelah pertempuran di Gunung yang Jatuh. Seluruh Aliansi Rumah Langit telah dipenuhi dengan kegembiraan yang tidak ada habisnya. Sementara berita yang benar-benar menghebohkan masih tersebar luas di seluruh dataran tengah. Semua orang yang telah menjadi anggota dari Aliansi Rumah Langit, mereka memiliki kebanggaan yang besar karena aliansi mereka telah menjadi pimpinan di seluruh dataran tengah ini. Dan saat ini Aliansi Rumah Langit telah menyebarkan lencana mereka. Orang-orang yang menggunakan lencana tersebut akan berjalan dengan kebanggaan yang tinggi. Nama dari Shoyen selama periode waktu ini juga langsung terkenal, dan bahkan dia berartis mendatang baru. Pertempuran yang sangat menggetarkan itu membuat banyak individu benar-benar tidak percaya bahwa sebenarnya Shoyen yang masih sangat muda akan bisa mengalahkan seorang Hun Miseng dari generasi yang lebih tua. Shoyen pada akhirnya telah dijuluki sebagai manusia titisan dewa. Banyak orang yang merupakan anggota dari Aliansi Rumah Langit benar-benar memperlakukan Shoyen seperti makhluk suci di dalam hati masing-masing. Rasa hormat yang tinggi dan juga membabi buta kini telah diberikan pada seluruh orang di dalam Aliansi Rumah Langit terhadap Shoyen. Yalo dan juga yang lainnya pun cukup terkejut ketika menghadapi situasi seperti ini. Namun mereka tidak menghalangi rasa hormat yang diberikan orang-orang itu kepada Shoyen. Selain itu, satu-satunya orang di dalam Aliansi Rumah Langit yang bisa membangkitkan semangat dari semua orang hanyalah Shoyen seorang diri. Kegembiraan seperti ini terus berlanjut selama 1 bulan sebelum pada akhirnya berangsur-angsur menjadi tenang. Kemenangan tipis melawan aulat jiwa itu telah membuat Aliansi Rumah Langit mendapatkan keuntungan yang tidak terhitung jumlahnya. Mereka yang sekarang telah berdiri di puncak dari dataran tengah, namun mereka juga mengetahui bahwa hal itu akan menghadapi permusuhan dan juga skema tersembunyi yang mungkin akan diluncurkan oleh klan Hun. Bagaimanapun juga aulat jiwa itu, di belakangnya masih ada klan Hun, dan kekalahan dari aulat jiwa kemungkinan akan menyebabkan kemarahan di dalam hati orang-orang yang berasal dari klan Hun. Oleh karena itu, para eselon atas dari Aliansi Rumah Langit sekarang telah memberikan perintah untuk memperkuat pertahanan. Selain itu, juga melarang setiap anggota dari Aliansi Rumah Langit ini bertindak arogan dan juga sombong terhadap faksi lain yang berada di luar sana. Seluruh tindakan mereka harus seperti biasanya, dan mereka yang tidak patuh dengan aturan dari Aliansi Rumah Langit ini akan dikeluarkan. Semua anggota dari Aliansi Rumah Langit hanya bisa menganggukkan kepala mereka, dan tidak ada satupun yang berani melanggar aturan seperti itu. Dengan kemenangan Aliansi Rumah Langit melawan aulat jiwa, sekarang telah banyak faksi-faksi yang berada di seluruh dataran tengah ini yang tadinya membenci aulat jiwa
mulai mengajukan diri untuk bergabung dengan aliansi Rumah Langit. Di masa lalu, faksi-faksi seperti ini mungkin takut pada Aulat Jiwa dan memilih untuk tidak ikut campur di dalam masalah antara Aulat Jiwa dengan aliansi Rumah Langit. Namun sekarang, ketika aliansi Rumah Langit sudah menjadi pemenang di dalam pertempuran, cukup wajar bagi faksi-faksi itu untuk mulai mengajukan diri dan meminta bergabung. Namun aliansi Rumah Langit tidak langsung menerima permintaan mereka. Bagaimanapun juga harus dilakukan seleksi sehingga tidak akan menimbulkan masalah di masa depan nanti. Seleksi yang dilakukan oleh aliansi Rumah Langit ini benar-benar telah dihadiri oleh banyak orang. Hal itu sampai memenuhi seluruh alam bintang. Cerita kemudian berpindah pada sebuah danau yang berada di belakang dari pavilion bintang jatuh. Di tempat itu ada Xiaoyan yang sedang duduk bersila di atas batu yang berada di tengah-tengah danau. Aura di dalam tubuhnya telah memberikan sebuah penampilan yang cukup aneh. Tidak lama kemudian suara berdengung pun terdengar. Tatapan mata Xiaoyan yang tadinya tertutup rapat secara perlahan kini telah terbuka. Cahaya api hitam pekat tiba-tiba saja melintas di dalam tatapan mata Xiaoyan, dan kemudian Xiaoyan menundukkan kepalanya untuk melihat pada telapak tangannya sendiri. Di sana sudah ada manik-manik berwarna hitam yang memancarkan kekuatan melahap, seolah-olah hal ini akan bisa menarik jiwa seseorang ke dalam manik-manik tersebut. 3 bulan telah berlalu semenjak pertempuran di gunung yang jatuh, dan selama 3 bulan ini aliansi Rumah Langit tampaknya telah mengalami perubahan total. Namun Xiaoyan tidak pernah ikut campur di dalam masalah itu. Dia tidak terlalu pandai di dalam mengurus sebuah faksi, dan memaksa diri untuk terlibat dalam hal tersebut akan memberikan banyak kerugian pada aliansi ini. Yalou juga telah menyadari apa yang dipikirkan oleh Xiaoyan. Oleh karenanya, Yalou telah mengizinkan Xiaoyan untuk melakukan pelatihan selama 3 bulan ini. Di sisi lain, Xiao Xiao ketika ditinggal berlatih oleh Xiaoyan, dirinya bermain dengan Xiao Yixian dan juga Xinglin. Oleh karena itu, Xiao Xiao tidak pernah mengganggu pelatihan dari Xiaoyan. Sementara leluhur Xiao Chen, dia terus melakukan pemantauan terhadap pelatihan Xiaoyan, dan dia merupakan satu-satunya orang yang memiliki waktu luang paling banyak setelah pertempuran besar 3 bulan yang lalu. Dan pelatihan selama 3 bulan ini telah benar-benar meningkatkan kekuatan di dalam tubuh Xiaoyan. Sekarang, kekuatan Xiaoyan telah stabil sebagai bintang 5 doseng tahap awal. Meskipun mantra api di dalam tubuhnya telah berevolusi menjadi metode Qi kelas Tian, 3 bulan penyerapan energi yang dilakukan Xiaoyan seolah-olah hanya setetes dari banyaknya energi yang seperti lautan. Hal ini membuat Xiaoyan menyadari betapa sulitnya untuk meningkatkan kekuatan di tahap seorang doseng, kecuali dia bertemu dengan keadaan yang khusus. Meskipun pelatihan 3 bulan ini tidak membuat Xiaoyan meningkatkan levelnya secara pesat, namun dia masih berhasil mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Dan keuntungan itu telah datang dari Xiaoyi yang menelan benih api pelahap ketiadaan. Manik-manik hitam yang berada di dalam tubuh Xiaoyan itu adalah sesuatu yang telah dimurnikan oleh Xiaoyi. Ketika dia menelan benih api ketiadaan tersebut, Xiaoyan bisa merasakan kekuatan melahap yang luar biasa dari manik-manik hitam ini, yang bahkan akan bisa menelan jiwa seseorang. Xiaoyan cukup senang ketika mendapatkan manik-manik hitam yang berisi kekuatan melahap. Jika dirinya bisa mendapatkan kekuatan pelahap seperti ini, kemungkinan pelatihan dari Xiaoyan akan jauh lebih efektif. Namun, kegembiraan seperti itu tidak bertahan lama sebelum pada akhirnya Xiaoyan menemukan sesuatu yang cukup mengerikan. Jika manik-manik hitam ini ditempatkan di dalam tubuhnya secara bertahap, hal itu akan menelan Doqi di dalam tubuh Xiaoyan. Selain itu, Xiaoyan juga samar-samar bisa merasakan kekuatan jiwanya diserap oleh manik-manik hitam tersebut. Xiaoyan juga telah menemukan bahwa energi yang diserap oleh kekuatan pelahap itu terasa tidak murni, dan kotoran-kotoran seperti ini cukup sulit untuk dihilangkan meskipun menggunakan api surgawi. Raut wajah Xiaoyan telah berubah menjadi cukup jelek ketika dia merasakan situasi seperti ini, yang kemudian Xiaoyan mengatakan, benda ini benar-benar sialan dan juga menjadi tidak berguna serta berbahaya. Dari tampilan kekuatan yang melahap ini, orang biasa benar-benar tidak akan diberkati untuk menikmatinya.
Xiaoyan gelengkan kepalanya dengan penuh kekecewaan ketika melihat pada manik-manik hitam yang ada di telapak tangannya. Xiaoyan buru-buru membalikkan telapak tangannya dan akan menyimpan manik-manik hitam itu ke dalam cincin penyimpanan. Namun tiba-tiba saja api merah telah keluar dari dalam tangan Xiaoyan. Hal itu segera berubah menjadi sosok dari Xiaoyi. Tangannya yang kecil segera memegang manik-manik hitam dan dipenuhi dengan sebuah keinginan. Melihat kemunculan dari Xiaoyi ini membuat Xiaoyan cukup terkejut. Dia hanya bisa berkata, "Hah?" Xiaoyi segera memeluk manik-manik hitam kemudian mengatakan, "Yiwa, berikan padaku." Setetes air liur dikeluarkan dari dalam mulut Xiaoyi, seolah-olah telah mendambakan benda ini. Xiaoyan ketika melihat hal tersebut hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan tatapan mata Xiaoyan juga dipenuhi dengan keterkejutan karena tidak menyangka bahwa sebenarnya Xiaoyi bisa berbicara bahasa manusia. Ini adalah pertama kali bagi Xiaoyan mendengarkan Xiaoyi mengatakan hal tersebut. Sambil mengangkat alisnya, Xiaoyan pun mengatakan tidak ada gunanya untuk menyimpan benda ini. Meskipun di dalam manik-manik itu mengandung kekuatan pelahap, namun Xiaoyan tidak mendapatkan hasil seperti yang dia inginkan ketika menyerap energi menggunakan kekuatan pelahap dari manik-manik tersebut. Selain itu, jika manik-manik ini disimpan di dalam tubuh Xiaoyan, maka malah akan menyerap kekuatan di dalam tubuh Xiaoyan. Bahkan kekuatan jiwanya juga akan terserap. Xiaoyi hanya menggelengkan kepalanya. Dia kembali mengeluarkan api berwarna merah muda dari dalam tubuhnya yang kemudian melilit manik-manik hitam. Setelah itu dengan paksa menggabungkan manik-manik hitam ke dalam tubuh Xiaoyi. Melihat hal seperti ini membuat Xiaoyan cukup cemas. Namun dia tidak menghentikan apa yang dilakukan oleh Xiaoyi. Meskipun Xiaoyi hanyalah roh api, namun dia memiliki indera yang cukup tajam ketika menghadapi sebuah bahaya, dan dia tidak akan bertindak seperti ini jika manik-manik hitam itu memberikan bahaya terhadap dirinya. Pada akhirnya, manik-manik hitam itu pun dengan cepat bergabung ke dalam tubuh Xiaoyi, dan saat manik-manik hitam akan menghilang, seuntai api hitam yang cukup redup tiba-tiba saja keluar dari dalam tubuh Xiaoyi. Setelah itu dengan cepat menuju kepalanya. Xiaoyan dan juga Xiaoyi, mereka berbagi hubungan jiwa. Dengan demikian, Xiaoyan secara alami bisa mendeteksi perubahan yang tidak terduga seperti ini, membuat raut wajah Xiaoyan dengan cepat berubah. Xiaoyi tidak panik dengan perubahan yang mendadak. Garis api yang berwarna merah muda kini langsung dibuat oleh Xiaoyi yang kemudian berubah menjadi jaring api untuk menahan api hitam. Setelah itu, jaring api ini pun menyusut yang dengan paksa menghancurkan gumpalan api hitam menjadi cahaya hitam besar. Akhirnya, nyala api pun telah menyapu yang kemudian menggabungkan titik cahaya hitam ke dalam tubuh dari Xiaoyi. Segel api merah muda yang berada di dahi Xiaoyi secara bertahap mengungkapkan sebuah garis hitam tambahan. Setelah titik cahaya hitam digabungkan dengan tubuhnya, dan segel api teratai itu sekarang telah tampak lebih misterius. Xiaoyi kemudian berteriak, "Yiwa!" Tangan kecilnya diulurkan dan meraih ruang kosong yang ada di hadapannya. Sebuah riak yang tidak terlihat dengan cepat langsung terbentuk. Energi yang berada di sekitar danau ini dengan cepat berkumpul di telapak tangan dari Xiaoyi. Dalam waktu yang cukup singkat, energi itu pun telah berubah menjadi kristal yang memiliki bintik 5 warna. Kristal ini pun kemudian langsung ditelan oleh Xiaoyi. Melihat hal tersebut membuat Xiaoyan cukup tercengang. Setelah kristal energi yang tidak murni dimasukkan ke dalam tubuh Xiaoyi, hal itu dengan cepat dipisahkan menjadi gelombang energi yang asli dan muncul di dalam tubuh Xiaoyan tanpa alasan. Raut wajah Xiaoyan sekarang telah langsung tertegun. Segera setelah itu dia menyadari sesuatu yang membuat Xiaoyan langsung memperbaiki energi murni dan mengubahnya menjadi sebuah doki. Hal ini kemudian digabungkan ke dalam tubuhnya. Tatapan mata Xiaoyan dipenuhi dengan kepuasan ketika dia melihat Xiaoyi yang ada di hadapannya sambil mengatakan, "Sebenarnya energi ini merupakan sesuatu yang diberikan oleh Xiaoyi padaku." Karena energi yang diberikan ke dalam tubuh Xiaoyan sebenarnya berasal dari kristal tidak murni yang baru saja ditelan oleh Xiaoyi, dan kristal energi ini telah diubah menjadi sebuah energi yang murni ketika melewati tubuh dari Xiaoyi dan dimasukkan ke dalam tubuh Xiaoyan. Xiaoyi yang ada di depan Xiaoyan hanya berjoget sambil berkata, "Yiwa!" Setelah menyerap kristal energi tersebut, nyala api merah muda yang ada di tubuh Xiaoyi sekarang telah berubah menjadi lebih terang. Selain itu, Xiaoyan juga bisa mendeteksi bahwa Xiaoyi menjadi lebih kuat daripada sebelumnya.
Hal ini menimbulkan sebuah keterkejutan di raut wajah Xiaoyan, kemudian berkata, makhluk kecil ini sebenarnya benar-benar bisa berlatih karena Xiaoyi sekarang telah memiliki kekuatan pelahap dan dia bisa menyerap energi yang ada di sekitarnya untuk memperkuat dirinya sendiri seperti seorang manusia. Dengan begitu, mulai saat ini kemungkinan Xiaoyi akan bisa tumbuh menjadi lebih kuat lagi. Xiaoyan yang jiwanya terhubung dengan Xiaoyi, secara alami dia juga akan mendapatkan sebuah manfaat dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyi. Dengan kata lain, Xiaoyan telah mendapatkan seorang pekerja gratisan yang bisa membuat kekuatan di dalam tubuhnya meningkat meskipun Xiaoyan tidak melakukan pelatihan. Apalagi Xiaoyi ini tidak memiliki rasa lelah seperti manusia. Sambil membelah janggutnya, Xiaoyan mengatakan, sepertinya aku telah tidak sengaja mendapatkan hasil yang luar biasa. Tidak lama kemudian ada sebuah suara tertawa yang muncul di belakang dari Xiaoyan. Sepertinya kau telah berhasil membuat sesuatu yang aneh selama pelatihanmu. Xiaoyan segera menoleh dan dia melihat gurunya telah muncul di tempat ini. Selanjutnya, Xiaoyan pun bertanya, guru, apakah ada masalah di dalam aliansi dan apakah kau telah mendapatkan berita tentang aktivitas dari Aula Jiwa? Sambil membelah janggutnya, Yalo pun mengatakan, semuanya baik-baik saja. Aula Jiwa, untuk saat ini beberapa cabang dari mereka yang telah kita temukan sebelumnya kali ini telah dipindahkan berdasarkan informasi yang baru-baru ini aku dapatkan. Mungkin mereka takut jika pihak kita akan melakukan penyerangan yang kemudian menghancurkan aula cabang tersebut. Xiaoyan mengangkat alisnya kemudian mengatakan, Aula Jiwa telah memindahkan aula cabang mereka. Yalo hanya tersenyum ketika melihat keterkejutan di raut wajah Xiaoyan yang kemudian dirinya pun berkata, apakah kau merasa ada sesuatu yang salah? Aku telah menyebutkan bahwa Aula Jiwa tampaknya telah merencanakan sesuatu. Jika tidak, mereka tidak akan mengumpulkan tubuh-tubuh jiwa selama bertahun-tahun ini. Meskipun aku tidak mengetahui rencana apa yang mereka lakukan, sepertinya ini bukan kabar baik jika kita mengizinkan Aula Jiwa untuk menyelesaikan rencananya. Mendengar ucapan dari Yalo membuat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Kekalahan dari Aula Jiwa itu telah membuat mereka malu. Selain itu, Clan Hun hingga detik ini juga tidak menunjukkan aktivitas apapun. Hal ini membuat sulit bagi seseorang untuk bisa mengetahui dengan jelas apa yang sebenarnya direncanakan oleh Aula Jiwa dan juga Clan Hun ini. Yalo kemudian kembali mengatakan, aku akan mengirimkan beberapa mata-mata untuk secara khusus menyelidiki masalah ini. Semoga saja kita mendapatkan informasi tentang hal itu. Xiaoyan langsung menganggukkan kepalanya dan di dalam hati merasakan sedikit tekanan. Meskipun kekuatan dari Xiaoyan telah mencapai bintang kelima di tahap doseng, namun dia masih merasa bahwa dirinya tidak bisa menyelamatkan ayahnya dari tangan Clan Hun. Maka dari itu Xiaoyan tidak berpikir untuk secara paksa menerobos masuk ke dalam Clan Hun. Bukan karena dia takut, melainkan karena Xiaoyan tidak mampu menghadapi kecelakaan yang akan terjadi jika dia sembrono menerobos ke tempat itu. Xiaoyan terdiam sejenak sebelum pada akhirnya dia berkata, bintang 5 doseng, kekuatan ini masih belum cukup. Meskipun seseorang yang berada di bintang 5 doseng bisa dianggap sebagai puncak di seluruh dataran tengah ini, namun jika seseorang ingin benar-benar melawan Clan Hun, kekuatan seperti ini masih dianggap seperti semut. Bagaimanapun juga, Xiao Xuan saat itu berada di puncak dari bintang 9 doseng, namun dia masih mati di tangan orang-orang dari Aula Jiwa. Apalagi kekuatan Xiaoyan yang hanya berada di bintang 5 doseng. Memikirkan hal seperti ini saja membuat raut wajah Xiaoyan telah berubah menjadi cukup serius. Dengan kekuatannya saat ini sudah tidak ada lagi jalan pintas yang tersisa untuk dengan cepat meningkatkan kekuatan. Xiaoyan sudah mendapatkan api teratai pemurni iblis. Sementara api surgawi peringkat kedua yang merupakan api pelahap ketiadaan berada di dalam Clan Hun. Yang belum diketahui Xiaoyan adalah api surgawi yang berada di peringkat pertama. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika memikirkan api surgawi di peringkat pertama ini. Detik berikutnya, Xiaoyan menghirup nafas dalam-dalam yang kemudian dia mengatakan, aku takut jika diriku lebih banyak melupakan tentang api surgawi. Sebuah cahaya spiritual tiba-tiba saja melintas di dalam hati Xiaoyan. Dirinya membalikan tangannya kemudian sepotong batu giok dengan aura kuno kini telah muncul di telapak tangan dari Xiaoyan. Batu giok ini merupakan batu giok Dewa Kuno Tose yang sangat ingin didapatkan oleh Clan Gu dan juga Clan Hun. Yalo yang berada di samping Xiaoyan cukup terkejut ketika tiba-tiba saja Xiaoyan mengeluarkan batu giok Dewa Kuno Tose. Dirinya hanya melihat pada Xiaoyan dengan penuh keheranan. Sementara
Sementara Soyen menggosok batu giok Dewa Kuno Tose. Jarinya secara perlahan mengusap pada batu merah yang ada di batu giok tersebut. Perasaan minta maaf yang cukup besar kini telah muncul di dalam hati Soyen. Sebagai seorang putra, dia masih belum bisa menyelamatkan sang ayah yang hingga detik ini ditahan oleh klan Hun. Dan Soyen merasa telah menjadi seorang putra yang tidak berbakti. Hal ini membuat Soyen menggigit bibirnya erat-erat sambil mengatakan, "Ayah, aku tidak akan pernah melupakan dirimu. Begitu aku memiliki kekuatan yang cukup, aku akan segera menyerbu klan Hun dan membawamu untuk pulang secepat mungkin." Tatapan mata Soyen terus melihat pada batu giok Dewa Kuno Tose, yang kemudian Soyen mengatakan, batu giok Dewa Kuno Tose ini berhubungan dengan rumah dari Dewa Kuno Tose. Namun, batu giok ini telah dipisahkan menjadi 8 bagian. Jelas tidak mungkin bagi diriku untuk bisa mengumpulkan semuanya. Tiba-tiba saja ada sebuah gambar yang melintas di dalam benak dari Soyen, dan itu merupakan gambar dari dunia magma, tempat Soyen pertama kali bertemu dengan Tuan Yao Tianhuo. Hal ini membuat Soyen cukup terkejut, kemudian berkata, "Dunia magma di bawah tanah dari Akademi Jianan." Soyen merasa di dalam tempat itu ada sebuah misteri dan seolah-olah ada sesuatu yang telah menjaga tempat itu. Soyen kemudian berkata dalam hati, "Dunia magma bawah tanah dari Akademi Dalam Jianan. Mungkin aku harus mencari waktu untuk segera pergi menyelidiki tempat tersebut." Yalo hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Soyen terdiam. Selanjutnya Yalo terbatuk sambil menyerahkan gulungan dari kulit binatang dan dia mengatakan, "Ini adalah pesan yang dikirimkan oleh suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang. Lihatlah, mungkin ada sesuatu yang penting tertulis di dalamnya." Mendengar ucapan dari Yalo membuat Soyen segera mengatakan, "Apakah pesan ini dikirimkan oleh Yao Ming?" Soyen secara perlahan membuka gulungan tersebut dan kemudian ada sebuah kata-kata yang tertulis, "Pinik Iblis Surgawi telah melakukan penyerangan. Ada aktivitas yang tidak biasa sekarang juga telah muncul dari dalam mata air 9 yang tenang." Mendapatkan pesan seperti ini, Soyen langsung berdiri dengan raut wajah yang cukup muram. Aura di dalam tubuhnya telah dikeluarkan dan membuat air terjun yang berada di belakang danau ini tiba-tiba saja langsung berhenti mengalir. Soyen lalu berkata, "Cailin?" Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya apa insiden yang telah menimpa suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang sehingga Yao Ming mengirimkan pesan seperti itu kepada Soyen? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shot.